Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Maulana dengan NIM akhir 058 dari kelas Ilmu Kelautan B. Di sini saya akan membuat video dari mata kuliah Sistem Informasi Geografis modul 4 yang berjudul Interpolasi, di mana interpolasi sendiri adalah metode yang digunakan dalam proses pembuatan data kontinu dan titik-titik yang sudah ada sebelumnya. Metode interpolasi sendiri menggunakan data wilayah yang saling berdekatan, di mana data spasialnya yaitu bisa seperti suhu, kelembaban, elevasi, dan data spasial lainnya. Di sini saya akan membuat mengolah data dari curah hujan pada Indonesia pada tahun 2024 bulan Mei. Caranya, kita akan mendownload datanya terlebih dahulu dengan mengetikkan di Google yaitu CHIRPS. Lalu kita pilih bagian atas sendiri yang berjudul Climate Hazard Center. Setelah sudah, kita scroll ke bawah hingga akses CHIRPS, lalu pilih yang data produk. Setelah sudah, kita pilih Indonesia Monthly atau bulanan. Nah, lalu klik Bills. Nah, di sini akan terdapat data bulanan pada setiap tahunnya di Indonesia ini. Nah, di sini saya akan memilih bulan Mei 2024. Yang dibaca adalah yang warna biru ini. Nah, kita bisa klikkan ini. Namun di sini saya sudah mendownloadnya terlebih dahulu agar lebih cepat. Jadi setelah data sudah terdownload, kita langsung buka saja ArcGIS-nya. Nah, langkah selanjutnya kita tambahkan add data dan kita pilih data yang sudah di-download tadi, di mana kita menyimpannya. Lalu kita pilih yang data.bil ini tadi, yang sudah kita download. Nah, data di sini akan muncul Indonesia pada tahun 2024 bulan Mei. Langkah selanjutnya, kita akan mengubah data ini dengan wilayah daratannya saja. Caranya, kita pilih R Toolbox, lalu kita pilih Spatial Analysis Tool, lalu pilih Map Algebra. Kemudian raster kalkulator kita klik 2 kali. Nah, di sini akan muncul angka-angka. Kita harus menggunakan angka-angka yang terdapat pada layar, tidak boleh menggunakan yang terdapat pada keyboard. Nah, langkah selanjutnya kita pilih set 0, kita klik 2 kali. Kemudian pada sebelum koma, kita klik data yang telah kita download ini 2 kali juga. Kemudian kita pilih kurang dari, lalu 0. Kemudian kita geser pada bagian setelah koma, dan kita pilih datanya 2 kali. Lalu klik OK. Seharusnya tadi kita ubah namanya terlebih dahulu. Nah, namun tidak apa-apa. Jadi nama nama yang seharusnya adalah nama kita masing-masing, lalu underscore 2024 bulan Mei. Namun di sini sudah terlanjur nama ini tidak apa-apa. Nah, kita unchecklist bagian data tadi dan akan muncul data wilayah daratan di Indonesia pada bulan Mei tahun 2024. Langkah selanjutnya kita bisa ubah warnanya agar lebih jelas. Nah, di sini setelah sudah kita akan mengubah data raster ini menjadi poin atau titik. Caranya kita klik search aja. Pada bagian search kita pilih raster to point. Lalu klik search dan bagian raster to point kita klik. Kemudian input raster kita pilih data yang paling atas. Kemudian value dan kita save pada bagian yang kalian inginkan dan sebaiknya pada sistem atau data C agar lebih mudah terbaca. Lalu kita pilih namanya underscore titik. Lalu oke. Nah, ini sedang memproses.
Nah, setelah proses selesai, data akan berubah menjadi titik-titik seperti ini. Langkah selanjutnya, kita pilih layers, lalu klik kanan, properties, dan kita pilih WGS 1984. Lalu oke. Nah, kemudian kita pilih search lagi pada bagian ini, lalu kita pilih project. Setelah sudah, kita pilih project data management. Lalu kita pilih bagian yang nama tadi, Irfan Arsol titik, lalu input koordinatnya WGS 1984. Kemudian kita save juga pada bagian yang kita inginkan. Kita beri judul dari project agar lebih mudah. Lalu output koordinat sistemnya kita pilih project coordinate system, scroll ke bawah, pilih UTM, lalu scroll ke bawah lagi, pilih WGS 1984, lalu pilih Southern Hemisphere. Lalu di sini ada banyak pilihan dan kita memilih yang 48S. Kenapa? Karena kita akan mengolah data dari wilayah Bangka Belitung, di mana Bangka Belitung sendiri termasuk dalam zona 48S. Lalu kita pilih OK dan OK. Nah, setelah sudah eh, masih proses. Nah, di sini project telah berhasil. Langkah selanjutnya kita pilih add data dan kita masukkan data yang tadi, project tadi yang barusan berhasil. Lalu kita add aja. Nah, setelah sudah akan muncul di bagian ini. Di properties kita bisa lihat project coordinate sistemnya udah muncul WGS 1944, di mana jika sebelum tadi belum muncul titik koordinat sistemnya. Di bagian titik ini kita bisa lihat, nah, koordinat sistemnya masih undefined. Lalu langkah selanjutnya kita pilih add data dan masukkan data Indonesia yang juga telah kita siapkan atau kita download. Kita pilih data Indonesia dan Indo Provinsi, kita pilih yang Indo Provinsi, lalu add. Nah, untuk memunculkannya, caranya kita pilih bagian kanan sendiri. Bagian kanan ini di table of content, yaitu list by drawing order. Lalu kita pilih Indo Provinsi ini, kita tarik bagian paling atas. Nah, sini akan muncul warna ungu, yaitu Indo Provinsinya ini. Kita bisa lihat juga di properties, kalau geografi koordinat sistemnya udah ada. Dan data lainnya juga sudah muncul. Nah, langkah selanjutnya, karena kita akan mengolah data dari interpolasi dari bagian Bangka Belitung, caranya kita klik kanan, lalu open attribute table. Kemudian di sini akan banyak provinsi dari Indonesia. Lalu kita pilih Bangka Belitung, kita klik bagian ini satu kali aja, sampai muncul warna biru muda. Kemudian kita close, dan di peta ini akan muncul bagian biru muda kecil, yaitu bagian dari Bangka Belitung. Nah, kita zoom aja agar lebih jelas. Nah, di sini kita akan mengolah data pada bagian Bangka Belitung ini saja. Lalu caranya kita klik eh,
Indo provinsinya itu kita unchecklist dan menyisakan bagian titik-titiknya aja. Lalu kita pilih select feature, kemudian kita pilih tahan, klik dan tahan pada bagian Bangka Belitung ini. Di sini sampai titik-titik tersebut berubah menjadi warna biru. Kemudian kita pilih Art Toolbox, lalu kita pilih Spatial Data, Spatial Analyst Tool, dan kita pilih Interpolation. Lalu dari interpolasi sendiri ini terdapat 5, yaitu IDW, kemudian kriging, natural neighbor, spline, dan yang terakhir topo raster. Namun dalam video kali ini kita akan membuat 4 saja, kelima tadi, namun hanya 4 kecuali topo raster. Jadi yang pertama kita akan menggunakan IDW terlebih dahulu, kita klik DW 2 kali, lalu input point feature-nya kita pilih yang reproject. Kemudian fieldnya kita ganti menjadi grid code, lalu kita save dengan nama, kemudian diakhiri dengan underscore IDW. Kemudian output cell-nya kita ganti menjadi 1000, lalu oke. Nah, kemudian unchecklist saja reproject-nya. Nah, di sini akan muncul IDW, interpolasi IDW dari Bangka Belitung. Nah, selanjutnya kita pilih lagi reproject-nya, kita unchecklist IDW-nya karena karena bagian wilayah yang kita mau sama, kita langsung klik Art Toolbox lagi dan kita pilih kriging selanjutnya. Lalu kita pilih lagi data reproject, grid code, kita save juga dan diakhiri dengan nama kriging. Lalu save. Kemudian nama terlalu panjang. Nah, kemudian pada bagian output cell size-nya juga kita ganti menjadi 1000. Lalu oke. Nah, untuk melihatnya kita unchecklist bagian reproject. Nah, di sini akan muncul kriging dari Bangka Belitung wilayah yang kita mau. Kemudian langkah selanjutnya sama lagi, kita checklist lagi, kita unchecklist krigingnya, kita add toolbox dan natural neighbor. Kita pilih reproject, pilih grid code, kita save lagi dan diakhiri dengan natural neighbor. Panjang namanya. Lalu output cell size-nya kita ganti 1000. Lalu oke. Nah, di sini juga data yang berhasil dari neighbor, interpolasi neighbor seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah spline. Kita klik spline aja, pilih reproject, data reproject, grid code, namanya diganti underscore spline, output cell size-nya menjadi 1000. Lalu oke. Kemudian unchecklist reproject dan data spline telah berhasil. Nah, di sini kita bisa lihat sesuatu perbedaannya. Ini adalah spline, ini neighbor, natural neighbor, ini kriging, ini kriging, dan yang terakhir ini IDW. Nah, mungkin seperti itu perbedaan dari keempat metode yang terdapat pada interpolasi. Mungkin cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.